Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Iya. Cia. Kemana? Pulang. Di asrama? Pulang. Oke, seperti biasa ya, satu orang memimpin doa. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Hirata wabil islami dina. Amin. Oke, terima kasih Ocha. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengenali perbedaan dan persamaan bagian-bagian pada buku fiksi dan non-fiksi dengan membandingkan buku-buku tersebut. Ya, hari ini Bu Dani sudah membawa sangat banyak buku. Ada yang masih ingat materi tentang buku fiksi dan non-fiksi? Iya. Ya, ini buku apa ini? Novel atau buku fiksi. Ada yang masih ingat buku fiksi itu buku yang seperti apa? Buku yang berisi tentang khayalan penulis. Terus kalau buku non fiksi, buku yang berisi tentang kenyataan atau ilmu pengetahuan ya, yang bersifat faktual ya gitu. Terus kalau menurut kalian lebih suka buku fiksi atau buku non fiksi? Kenapa buku fiksi? Seru. Terus berisi imajinasi penulis yang biasanya kita tuh sok membayangkan ya. Kalau buku non fiksi kan isinya apa? Kok rumus? Pengetahuan yang mungkin bisa mendorong diri kita untuk mendapat improve bahasanya ya, untuk improve ya. Kalau buku fiksi contohnya apa aja? Novel, komik, terus apa Pai? Dongeng, cerpen, terus apa lagi? Kalau buku non fiksi apa aja? Buku pelajaran, terus biodata atau biografi, ensiklopedia ya, itu ya biasanya kalau di perpus ada ensiklopedia yang tebel-tebel tuh. Pernah nggak baca itu? Ya ini ya, sekarang Bu Dani akan menjelaskan bagian-bagian yang berada di buku. Ini buku apa namanya? Non fiksi ya. Ada namanya apa ini? Sampul buku ya, sampul buku yang berisikan apa ini? Penulis ya. Di depan ini ada namanya penulis, terus ada penerbit dan judul serta ilustrasi. Kalau yang belakang ini namanya apa? Sampul belakang yang berisi sinopsis ini ya. Sinopsis apa? Ringkasan buku. Terus ada juga kode atau barcode, kode datang ya. Ini digunakan untuk kalau misalkan kalian ke perpustakaan daerah, nah biasanya di-scan pakai ini, atau kalian sedang membeli di Gramedia itu juga scan-nya pakai ini. Terus ada juga ini ya, penerbit juga ada ya gitu ya. Terus ada lagi ini namanya apa? Punggung buku, isinya apa? Judul, terus penerbit, penulis, terus ada logo penerbit ya. Nah, setelah sampul
Kita membuka bagian awal, kita akan menemukan apa? Sebelum itu halaman hak cipta. Ya, halaman hak cipta itu ada apa? Ada penulisnya siapa? Ini misalkan ini Dr. Andes Abdul Khair. Nah, terus ada apa lagi? Penerjemahnya, kalau itu buku dalam yang dari awalnya bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia, kayak ini buku ini. Ini awalnya pakai bahasa Inggris terus diterjemahkan jadi bahasa Indonesia. Nah, ini nanti di dalamnya ada penulisan penerjemah itu siapa aja, ya. Terus di bawah ini ada apa? Ya, undang-undang hak cipta. Kalau tidak boleh sembarang digandakan dan ada hukumnya. Hak cipta dimiliki oleh biasanya, ya. Terus selanjutnya ada apa lagi? Daftar pusaka. Daftar isi, ya, ini ya ada. Kalau buku fiksi biasanya itu ya daftar isinya berisi judul-judul yang simbolik bahasanya. Ya enggak? Ya. Kalau di novel itu kan kayak ini ya, Sunset Bersama Rosie. Ini itu judulnya. Iya. Nih. Mawar biru untuk Rosie. Nah, ini kan simbolik ya, bahasanya lebih puitis ya. Kalau di dalam buku non fiksi ya, ini langsung membahas tentang pelajaran apa kalau di sini ya. Terus ada subbabnya. Kalau di buku fiksi tidak ada subbabnya. Terus selanjutnya ada lagi ini biasanya kata pengantar ya atau pendahuluan yang berisikan apa tuh? Iya, bisa. Terus ucapan terima kasih. Terus apa lagi? Puji syukur, benar. Setelah pendahuluan ada namanya bagian tengah tuh bagian apa? Isi buku. Nah, ini contohnya. Di tengah-tengah ya, isi buku ini. Kalau buku fiksi ya isinya ya yang seperti itu, hayalan, terus imajinasi dari penulis. Terus kalau buku non fiksi berarti isinya apa? Pengetahuan ya. Yes. Penutup ini ya. Isinya apa kalau penutup? Daftar pustaka itu apa? Ada yang tahu? Apa sih? Yes, berisi, benar. Berisi tentang rujukan atau referensi ya yang diambil oleh penulis ya. Terus disertakan ke dalam daftar pustaka. Terus ada lagi kalau di buku fiksi ada daftar pustaka tidak kira-kira? Tidak ada, adanya di buku non fiksi. Terus selain daftar pustaka di penutup ada apa lagi? Glosarium, benar. Glosarium itu apa? Yes, glosarium itu ibaratnya kamus buku ya, yang berisikan makna atau ringkasan ya, ringkasan singkat dari istilah-istilah ya, istilah-istilah di buku ini. Terus dan itu disusun sesuai dengan abjad. Ya, misalkan A dulu, B dulu, C dulu. Terus selain glosarium ada apa lagi? Indeks itu apa? Benar. Istilah atau kode ya biasanya nih. Ada kode-kode misalkan nomor 5 di sini. Yes. Misalkan di sini ada kodenya nomor 5. Di pengertian ini nomor 5. Terus nanti di indeksnya ditulis 5, terus nanti ditulis dan itu sesuai dengan abjad ya, di indeks ya. Tuh, indeks itu sebenarnya hampir mirip sama glosarium, cuman indeks itu hanya menampilkan angka aja ya. Kalau glosarium kan ada pengertiannya atau makna ya, makna istilahnya. Kalau indeks itu tidak ada, hanya berisikan nomor-nomor saja, dan itu juga disusun sesuai dengan abjadnya gitu ya. Di penutup ada apa lagi?
Ada apa lagi? Lampiran ya, atau lampiran itu biasanya berisikan ada gambar-gambar kah atau apakah gitu. Terus ada riwayat penulis atau biodata yang berisikan biodata penulis, jenjang karirnya tuh selama ini seperti apa. Tuh, paham sampai sini? Paham? Ya, membentuk kelompok sekarang. Silakan dilihat. Ini ya, ada bagian-bagian buku ya, ada sampul buku, terus halaman hak cipta, terus ada halaman penulis ya, terus di sini ada judul. Kalau buku fiksi nanti ditulis judulnya apa, buku non fiksi ditulis apa, nama penulis ini ditulis dua-duanya. Ini halaman penutup ya, dicentang aja yang bagian bawah daftar pustaka. Misalkan buku fiksi kira-kira ada nggak ada, berarti disilang. Terus ini buku ini ada tidak, glosarium kan ada tuh buku non fiksi tapi ada glosariumnya, ada yang tidak ada glosariumnya ya kan. Nah ini boleh menggunakan centang atau silang. Paham sampai sini? Paham, silakan bisa tidak bagian saja. Ini kelompok apa nih? Bisa dibikin tabel dulu ya, yang fiksi itu yang mana, yang non fiksi yang mana. Kalau tidak Ya benar, kenapa Lin? Hah? ya karena ini buku informasi, ini buku hayalan. Iya benar, ini buku pengetahuan, ini buku hayalan ya. Apa namanya, kalau editornya nggak ada, Ilustrator masa nggak ada tuh? Ada. yang pakai ilustrasi. Ini loh ilustrator ini. Ini namanya ilustrator. Nggak ada siapa yang desain Editor. Desain Desain sampul. Adakah di buku ini glosariumnya? Coba dilihat. Atau indeksnya? daftar pustaka. Daftar pustaka. Tidak ada. Paham ya yang dinamakan glosarium apa ya? Terus mana yang dinamakan sampul buku? Ini sampul. Sampul ini sampul apa, Zar? Sampul buku Bagian depan. bagian depan. Kalau ini apa, sampul bagian apa? Samping. Samping ini Belakang. nah, ada apanya ini? Ada Sinopsis. Terus ini apa namanya? harganya. Kode batang atau kode berkat. Menarik ini. Apa namanya? Tawaran. Lampiran ya. Ini kan ada tuh promosi lah ibaratnya ini. Lampiran juga. Iya, berisikan gambar atau informasi yang mau penulis berikan. Nah ini juga bisa lampiran ini. Ini berarti dia menginformasikan bahwasanya dia punya buku nih selain buku ini, gitu. Apa itu? Daftar pustaka. Daftar pustaka ya. Terus kalau biografinya ada tidak? Biografi ada nggak, Far? Ini loh say. Nah ada ya, Miles Robbins. Editor. Nah ini desain cover. Nah ini Indra Bayu, ini juga ilustrator. Paham? Yang pertama, buku fiksinya tuh judulnya Laut Tengah. Penulisnya Beliana Kembali. Penerbitnya Akar. Terus hak ciptanya, informasi hak ciptanya, ISBN-nya. Sebelum lanjut, Bu Dani tanya,
Mana sampul depannya buku? Yang sebelah mana? Punggung bukunya yang sebelah mana? Belakangnya? Hak ciptanya mana? Hak ciptanya di sini. Di situ. Berisikan apa aja itu? Isinya ada ISBN, penulisnya, penyuntingnya, itu daerahnya, sama halamannya, sama ukuran halaman. Oh ya, siap. Kalau di bagian penutup, isinya ada apa aja? Ada lampiran, habis itu ada biografinya, sama sudah. Sudah? Tuh, lanjutkan buku yang non fiksi. Yang lain bisa duduk yang rapi. Editornya dari sini. Nah, intinya sudah paham ya? Sudah? Sudah. Beri tepuk tangan. Ya. Bukunya silakan dikumpulkan. Duduk. Hehehe. Sudah. Buku. Ayo dikumpulkan. Yang tadi tugasnya? Udah. Tadi mengulas tentang apa ya? Buku fiksi dan buku non fiksi. Buku fiksi itu apa, Afia? Fiksi adalah buku yang berisi hayalan penulis. Benar, buku fiksi adalah buku yang berisikan tentang hayalan penulis. Itu tidak fakta berarti ya. Terus buku non fiksi apa, Razwa? Itu seperti buku ilmu pengetahuan. Terus Kamu yang berisikan tentang fakta, ya benar ya. Buku non fiksi adalah buku yang berisikan tentang fakta, yang berisi juga ilmu pengetahuan ya. Contohnya ada apa? Ensiklopedia, biografi, buku pelajaran, dan kamus. Ini namanya apa? Sampul buku. Sampul bagian depan, ini bagian punggung sampul, ini bagian belakang. Ini udah pintar-pintar. Terus di habis sampul ada bagian apa namanya? Halaman hak cipta. Terus sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Berarti nanti kalau asap sudah bisa ya? Pelajarannya buku fiksi dan non fiksi itu gampang atau susah? Bukunya dirapikan. Mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Allahumma bihamdika. Sekian dari Bu Dani, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.